Shalom, apa kabarnya adik-adik kakak, anak sekolah minggu semuanya? Tiba saatnya kita berjumpa lagi di ibadah anak sekolah minggu hari ini. Kita masih harus tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan ya adik-adik kakak. Kakak harapkan kalau ibadah kita masih dari rumah, adik-adik tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bersuka cita, dan rajin memuji menyembah Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah anak sekolah minggu hari ini. Kita nyanyikan dulu lagu untuk kita persiapkan hati kita ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, 1, 2, 3 ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita persatukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan Tuhan satu minggu ini di hari-hari hidup kami. Tuhan, kami anak sekolah minggu di sini bersama guru-guru sekolah minggu, walaupun ibadah dari rumah Tuhan, kami tetap setia dan mengingat bahwa kami harus tetap rajin memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, urapi dan berkatilah kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu, orang tuanya, dan juga kami guru sekolah minggu ini. Agar kami Tuhan tetap dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Juga buat wabah di negara kami yang membuat kami belum bisa untuk ibadah anak sekolah minggu, dan juga adik-adik kami ini juga belum bisa ke sekolah. Tuhan, kiranya itu semua kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan tolong kami, agar kami bisa melewati wabah ini dan semua bisa kembali dan berjalan dengan normal, dan kami bisa berkumpul dan ceria kembali. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tolonglah kami, berkatilah kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Masih semangat kan? Kita akan memuji kita yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 saja. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 saja. Kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti merdeka dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami sampai detik ini. Tuhan, Kau lihat di sini kami anak-anak sekolah minggu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami agar kami boleh fokus mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan agar boleh menyampaikan cerita firman Tuhan dan dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, nats kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kakak bacakan ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik yang di rumah udah pada sarapan belum? Nah, kalau udah sarapan, lauknya apa? Kira-kira lauk yang dimakan ada garamnya tidak? Pasti ada ya, karena kita tahu kalau makanan tanpa garam rasanya tidak enak, hambar. Nah, kalau kita masak atau ibu di rumah masak pakai garam, pasti rasanya enak, ada rasanya. Nah, ternyata garam itu penting ya adik-adik. Loh, kok gelap? Loh, adik-adik bisa lihat kakak tidak? Kakak kenapa tidak bisa lihat adik-adik? Tidak bisa lihat kanan kiri? Tidak ada lampu. Tidak ada penerang apapun di sini. Nah, seperti ini kan terang. Kita bisa melihat kanan kiri, adik-adik sekolah minggu bisa melihat kakak, kakak bisa melihat adik-adik sekolah minggu. Nah, firman Tuhan berkata
untuk adik-adik sekolah minggu, untuk kakak, untuk kita semua agar menjadi garam dan terang dunia. Yang artinya kita bisa memberikan rasa, bisa memberikan terang, kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita boleh berdampak juga untuk orang lain. Nah, ngomong-ngomong soal berbagi dan bermanfaat untuk orang lain, seperti firman kali ini, kakak ada cerita anak kecil yang mau berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Adik-adik boleh simak video berikut ini ya. Suatu hari Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Juga seorang anak kecil yang dibekali 5 roti kecil dan ikan. Dia mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Dia kagum dengan apa yang Yesus lakukan. Dia menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat-mukjizat. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak ia lakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Tapi Yesus berkata, "Berapa roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Dan Andreas dan murid-murid yang lain memeriksa berapa roti yang ada pada mereka. Andreas menemukan ada seorang anak kecil yang membawa roti dan ikan. Andreas berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus kepadanya, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan mereka makan sampai kenyang. Setelah makan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada makanan yang terbuang." Dan mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah mereka makan dan kenyang. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Nah, dari video yang ditayangkan, apa yang boleh adik-adik pelajari? Ya, tadi ada seorang anak kecil yang hanya punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Diberkati Tuhan
dan menjadi berkat. Nah, kakak tertarik dengan pertanyaan Tuhan Yesus. Ada berapa roti yang ada padamu? Coba periksa. Nah, sekarang kakak tanya kepada adik-adik sekolah minggu. Berapa roti yang ada pada adik-adik sekolah minggu? Coba periksa. Roti dalam nats firman Tuhan berbicara tentang apa yang kamu miliki. Bakat, talenta, kelebihan yang kamu miliki. Coba periksa. Kalau ada adik sekolah minggu yang bilang, "Kak, saya suka bernyanyi." Nah, coba berikan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan itu akan menjadi berkat. "Kak, saya suka bermain musik." Coba berikan itu kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati dan itu menjadi berkat. Adik-adik mau seperti anak kecil yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang mana seorang anak kecil yang mau memberi, mau berbagi apa yang ada pada dirinya, apa yang dimilikinya, diserahkan kepada Tuhan dan diberkati Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, adik-adik, coba periksa apa bakat, apa talenta adik-adik, apa kelebihan adik-adik. Coba periksa dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan itu menjadi berkat dan berdampak bagi orang-orang. Nah, demikian firman Tuhan, adik-adik. Ayat hafalan kita terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 14. 2 Korintus 8 ayat 14. "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan pada hari ini kami boleh mendengarkan Tuhan. Bapa, ajari kami untuk menjadi anak kecil seperti firman Tuhan yang mau berbagi, yang mau memeriksa apa yang ada dalam diri kami, bakat kami, talenta kami, untuk kami boleh mempersembahkannya kepada Tuhan, untuk Tuhan berkati dan kami boleh menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ajari kami Tuhan agar kami boleh menerapkan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami Tuhan, sempurnakanlah hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku rasa
Baik adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami sampai detik ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu dalam pendidikannya, Tuhan berkati dalam proses belajarnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan adik-adik sekolah minggu kepintaran Tuhan, dan buang rasa malas jauh-jauh dari adik-adik sekolah minggu agar mereka terus semangat walaupun belajar secara online. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan adik-adik sekolah minggu. Jikalau di antara mereka ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberkati lewat obat dan makanan yang dikonsumsi. Bapa, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami dan memberikan murah rezeki agar segala kebutuhan adik-adik sekolah minggu boleh tercukupi. Bapa yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau melipat gandakan rezeki untuk orang-orang yang memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga sadar Tuhan, kami manusia yang penuh dosa. Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa kami, agar kami berjalan orang tua kami dan memberikan murah rezeki agar segala kebutuhan adik-adik sekolah minggu boleh tercukupi. Bapa yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau melipat gandakan rezeki untuk orang-orang yang memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga sadar Tuhan, kami manusia yang penuh dosa. Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa kami, agar kami boleh layak menerima berkat Tuhan, dan kami juga layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sama-sama kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganub, pasada uhur nami, ase torangganub, sing boi dalonon nami, salaka natorsa, dobham hasomanami, torang agi uja. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.